Desa Wonoasri, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terletak jauh di pedalaman, dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang di siang hari, tetapi terasa menyeramkan saat malam tiba. Hanya ada satu jalan utama yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar, jalan tanah berbatu yang semakin sulit dilalui ketika hujan turun. Di desa ini, semua orang mengenal Pak Surya. Dulu, ia hanyalah seorang petani biasa, kerap mengeluh tentang gagal panen, utangnya yang menumpuk, dan hidupnya yang serba kekurangan. Namun, dalam waktu yang singkat, nasibnya berubah drastis. Sawah-sawahnya menjadi yang paling subur, bisnisnya berkembang pesat, dan entah dari mana, ia mendadak memiliki kekayaan yang tak masuk akal. Rumahnya kini berbeda jauh dari rumah-rumah lain di desa. Saat kebanyakan warga tinggal di rumah kayu sederhana, Pak Surya membangun rumah megah dengan tembok tinggi dan gerbang besi besar. Warga desa hanya bisa menatap dari jauh, bertanya-tanya dari mana kekayaan itu berasal. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung. Pak Surya selalu murah hati. Setiap bulan, ia mengadakan jamuan besar-besaran untuk seluruh warga desa. Makanan selalu berlimpah, terutama daging yang rasanya begitu lezat, lembut, dan berbeda dari daging sapi atau ayam biasa. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali pesta selesai, selalu ada seseorang yang menghilang. Malam itu, langit mendung, bulan samar-samar tertutup awan tebal. Angin berembus perlahan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang asing, seperti bau anyir yang bercampur dengan aroma masakan. Joko baru kembali ke desa setelah 3 tahun merantau ke kota. Ia adalah pemuda berusia 27 tahun, tubuhnya tegap dengan kulit sawo matang akibat kerja keras di bawah terik matahari. Meski sudah terbiasa dengan kehidupan kota, desanya masih terasa seperti rumah baginya. Namun, saat ia kembali, ada sesuatu yang terasa berbeda. Desa ini terasa lebih sunyi, banyak rumah kosong, dan saat ia bertanya pada ibunya, sang ibu hanya menjawab singkat, "Mereka pergi." Joko tidak terlalu memikirkan itu sampai malam jamuan di rumah Pak Surya tiba. Sejak sore, suara musik gamelan mengalun dari dalam rumah Pak Surya. Bau makanan menyebar ke seluruh desa, menggoda siapapun yang menghirupnya. Warga mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Beberapa anak kecil berlarian di halaman rumah, tertawa riang, sementara orang dewasa bercakap-cakap di teras. Namun, di balik suasana meriah itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Joko memperhatikan bahwa tak ada satupun wajah yang benar-benar bahagia, seolah mereka datang bukan karena ingin, tapi karena harus. Ketika ia melangkah ke dalam rumah, bulunya meremang. Interior rumah Pak Surya begitu mewah, dengan perabotan mahal yang bahkan orang kota jarang miliki. Namun, ada yang lebih aneh. Di setiap sudut ruangan, tergantung kepala babi yang telah diawetkan. Joko mencoba mengabaikannya. Ia mengambil makanan yang disajikan, sup daging yang begitu kental, sate yang harum, dan gulai dengan potongan daging besar. Namun, ketika ia menggigitnya, ada sesuatu yang aneh. Dagingnya terlalu lembut. Terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak dimakan. Joko mencoba bertanya kepada beberapa warga yang makan di dekatnya. "Pak, ini daging apa ya?" tanyanya pada seorang pria tua di sebelahnya. Pria itu mendadak diam, matanya menatap kosong ke arah piringnya. Setelah beberapa detik, ia hanya berbisik pelan, "Jangan banyak bertanya, Nak. Makan saja." Joko merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ia melirik ke arah Pak Surya yang duduk di ujung meja, tersenyum lebar sambil menatap langsung ke arahnya. Dan di saat itu juga, Joko merasa dirinya telah melangkah ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh.
Angin malam berembus pelan, membuat dedaunan di pohon trembesi tua di halaman rumah Pak Surya berdesir lirih. Udara yang sebelumnya hangat kini terasa dingin, seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari sekeliling. Joko masih duduk di meja makan, memegang sendok yang terasa berat di tangannya. Matanya perlahan menyapu seluruh ruangan. Ada sesuatu yang salah. Ia menyadari bahwa tak semua orang di sini makan. Sebagian besar hanya menundukkan kepala, mengaduk-aduk makanan di piring mereka tanpa benar-benar menyentuhnya. Beberapa orang bahkan tampak menyembunyikan wajah mereka yang pucat dan ketakutan. Sementara itu, Pak Surya tetap duduk di ujung meja panjang, tersenyum puas sembari menyesap teh panasnya. "Joko, kau tidak makan?" Suaranya terdengar lembut, tapi menusuk seperti pisau. Joko lalu tersentak. Ia memaksakan senyum dan menggigit kembali potongan daging di piringnya. Rasanya semakin aneh. Daging ini terasa terlalu kenyal. Di bawah meja panjang itu, Joko merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Awalnya hanya seperti gesekan ringan, tapi kemudian sesuatu terasa merayap di kulitnya. Joko mencoba tetap tenang, tapi ketika ia melirik ke bawah, ia melihat sesuatu bergerak. Ada seonggok tangan manusia. Tangan itu kurus, pucat, dengan kuku panjang berlumur darah. Joko nyaris saja berteriak, tapi ia menahan napas. Ia menendang sesuatu itu dengan keras, dan dalam sekejap, tangan itu lenyap kembali ke dalam kegelapan di bawah meja. Tak ada yang melihatnya, atau lebih tepatnya, tak ada yang berani melihat. Joko buru-buru berdiri. Ia mencari alasan untuk keluar dari ruangan itu. "Permisi, saya ingin ke belakang sebentar," katanya dengan suara bergetar. Pak Surya pun menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Senyumnya masih belum hilang. Joko lalu berjalan menuju bagian belakang rumah, melewati dapur yang sunyi. Tak ada seorang pun di sana, tapi tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinganya. "Lari!" seru suara dalam bisikan itu. Joko saat itu juga membeku. Suara itu begitu dekat, seperti seseorang berbisik langsung ke gendang telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Namun, di sudut dapur, ia melihat sesuatu yang lebih buruk. Pintu menuju lumbung terbuka sedikit, bergoyang perlahan, dan dari celahnya ada sepasang mata merah mengintip dari dalam. Angin malam semakin menusuk, membuat daun-daun kering di halaman rumah Pak Surya berdesir pelan. Suasana desa yang tadi sunyi kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Joko menatap pintu lumbung yang sedikit terbuka. Celahnya gelap. Ia bisa merasakan sesuatu mengintip dari dalam. Sepasang mata merah yang tadi ia lihat, kini telah menghilang. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia harus pergi. Harus keluar dari rumah ini. Tapi, kakinya tak mau bergerak. Seolah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam misteri ini. Perlahan, dengan tangan bergetar, Joko meraih gagang pintu lumbung. Gagang itu terasa dingin. Ia mendorongnya pelan, dan pintu itu terbuka dengan suara krek yang memekakkan telinga. Kegelapan pekat menyambutnya. Begitu pintu terbuka lebih lebar, bau busuk langsung menghantam hidung Joko. Bau anyir, bau daging busuk yang sudah membusuk selama berhari-hari. Joko menutup hidungnya dengan tangan, berusaha menahan rasa mual yang naik ke tenggorokannya. "Dari mana bau ini berasal?" tanyanya dalam hati. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu di dalam lumbung itu. Di sudut ruangan yang lembab dan dingin, ada beberapa kepala babi tergantung di langit-langit, darahnya masih menetes ke lantai tanah. Namun, itu bukan bagian yang paling menyeramkan.
di antara kepala-kepala babi itu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kecil, lebih aneh, lebih mengerikan. Joko membelalakan matanya. Di tengah ruangan, tergantung di antara kepala-kepala babi itu, ada sesosok kepala bayi. Joko mundur selangkah. Tubuhnya mulai gemetar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Matanya tak bisa lepas dari kepala bayi itu. Kepala kecil itu tampak pucat, matanya terpejam, dan bibirnya seolah tersenyum tipis. Namun tiba-tiba, matanya terbuka. "Jangan pergi," ucap suara misterius dari ruangan itu. Joko langsung terjatuh ke belakang, napasnya tersengal. Suara itu datang dari kepala bayi itu. Ia mencoba bangkit, tapi tangan dingin tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat seorang wanita berambut panjang dengan wajah penuh luka merangkak keluar dari bawah tumpukan karung. Matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Tapi dari sela-sela bibirnya yang sobek, suara bisikan lirih terdengar. "Jangan pergi. Kamu sudah dipilih," ucap suara itu. Joko lalu membeku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Dari balik wanita itu, bayangan hitam mulai merayap keluar dari sudut-sudut ruangan. Mereka bukan manusia. Mereka adalah sesosok makhluk dengan tubuh kurus, mata merah menyala, dan tangan panjang dengan kuku tajam yang berlumuran darah. Mereka semua bergerak perlahan, mendekatinya. Dan dari tengah-tengah mereka, Pak Surya berdiri, menatap Joko dengan senyum mengerikan. "Selamat datang, Joko. Kau adalah bagian dari perjanjian ini sekarang," ucapnya sambil menyeringai. Joko tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok Pak Surya yang kini berdiri di tengah bayangan-bayangan mengerikan itu. Udara di dalam lumbung semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya tersengal. Sementara itu, wanita berambut panjang yang tadi merangkak dari bawah karung mulai tersenyum. Dengan senyum yang aneh, bukan senyum manusia. Mulutnya sobek lebar sampai ke pipi, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tajam. "Kau sudah dipilih. Darahmu akan menjadi persembahan," bisiknya, dengan suara yang bergetar seperti gema dari dunia lain. Joko meringis ketakutan. Tangannya berusaha mencari pegangan untuk bangkit, tapi lantai tanah di bawahnya terasa lengket. Saat ia melihat ke bawah, darah merah kehitaman merembes dari tanah, membentuk pola aneh, pola segel ritual, dan di tengahnya, tepat di bawah kaki Joko, ada sesuatu yang bergerak. Pak Surya melangkah maju, dengan mata yang kini bersinar merah. "Joko, ini sudah takdir," ucapnya dengan nada pelan. Ia lalu mengangkat kedua tangannya, dan seketika suara tangisan bayi menggema di dalam lumbung. Tapi itu bukan tangisan biasa. Tangisan itu datang dari segala arah, dari kepala bayi yang tergantung, dari tanah yang berdenyut, dari bayangan yang merayap di sudut ruangan. Joko menjerit panik, berusaha merangkak mundur, tapi sesuatu mencengkeram kakinya. Dua tangan kurus dengan kuku panjang menjulur dari dalam tanah, menariknya ke dalam. "Tidak. Lepaskan aku," teriak Joko. Tapi tak ada yang bisa menolongnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin meresap ke dalam kulitnya. Energinya disedot, jiwa dan raganya tertarik ke dalam kegelapan. Pak Surya mulai membaca mantra. Suaranya bergema menyeramkan, bersamaan dengan suara tangisan yang semakin melengking. Dan di saat itu juga, kepala bayi yang tergantung membuka matanya, mata hitam pekat, tanpa bola mata, hanya kehampaan. Mulutnya bergerak, dan suara dari dalamnya terdengar jelas. "Tukar jiwa. Tukar nyawa. Darahmu milik kami."
Joko berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya menghilang. Di dalam lumbung yang gelap dan bau anyir, Joko masih terjebak dalam lingkaran ritual. Pak Surya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya merah penuh amarah. Kau seharusnya tidak ikut campur. Joko, suaranya dingin dan bergema, seperti bukan lagi suara manusia. Joko menatap sekelilingnya, melihat kepala-kepala bayi yang tergantung di langit-langit. Kau melakukan ini semua untuk apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Surya tersenyum miring. Untuk kekayaan, tentu saja. Ia mendekati salah satu kepala bayi, mengusapnya perlahan, seperti seorang ayah yang menyentuh anaknya. Mereka adalah persembahanku. Joko merasa perutnya mual. Bagaimana mungkin ada orang yang tega melakukan ini? Namun, ia tak bisa lari. Ia harus tahu bagaimana semua ini terjadi. Pak Surya mulai berbicara. Suaranya berubah berat dan menyeramkan. Dulu, aku hanyalah petani miskin. Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi kemudian, aku bertemu seorang dukun sakti dari Gunung Rinjani yang menawariku cara untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras. Caranya, dengan mempersembahkan kepala babi dalam sebuah ritual, dan sebagai gantinya, iblis penjaga harta akan memberikan kekayaan melimpah. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Pesugihan ini tidak boleh terhenti. Jika ritualnya dihentikan atau jika tumbal tidak diberikan tepat waktu, maka kekayaan yang diperoleh akan lenyap dan nyawa pelaku akan diambil dengan cara mengerikan. Pak Surya adalah salah satu dari para pelaku pesugihan kepala babi yang menjalankan ritual ini secara turun-temurun dari keluarganya. Namun, ada sesuatu yang berubah. Tumbalnya meningkat dari kepala babi menjadi kepala bayi. Pak Surya awalnya hanya menggunakan kepala babi dalam ritualnya. Ia akan menyembelih babi hitam pilihan, mengambil kepalanya, lalu meletakkannya di sebuah altar di dalam lumbung tua. Setiap kali ia melakukan itu, ia mendapatkan keberuntungan besar. Namun, 20 tahun lalu, sesuatu terjadi. Saat ia sedang melakukan ritual seperti biasa, dukun pesugihan yang menjadi gurunya memperingatkannya, harta yang kau miliki akan terus bertambah. Tapi iblis penjaga kekayaanmu akan meminta lebih dari sekadar kepala babi. Pak Surya tidak percaya saat itu. Namun, setahun setelahnya, keberuntungannya mulai menurun. Panennya gagal, ternaknya mati tanpa sebab, dan setiap malam, ia mulai mendengar suara bisikan dari altar pesugihan. Darah lebih murni, aku ingin lebih dari sekadar babi. Berikan aku sesuatu yang lebih berharga. Daging manusia, darah bayi. Pak Surya berusaha mengabaikannya. Namun, ketika anak sulungnya lahir, suara itu semakin kuat. Anakmu adalah persembahan terbaik, darahnya suci. Jika kau memberikannya padaku, kekayaanmu tidak akan pernah habis. Awalnya, ia ragu. Tapi ketika kondisinya semakin sulit dan ia berada di ambang kehancuran, ia melakukan dosa terbesar dalam hidupnya. Ia mempersembahkan anaknya sendiri. Dan sejak saat itu, pesugihan kepala babi berubah menjadi pesugihan kepala bayi. Semakin banyak bayi yang dikorbankan, semakin besar kekayaannya. Tapi jika ia berhenti, ia akan dihancurkan oleh iblis yang telah ia sembah. Joko berdiri membeku di tengah ruangan ritual. Matanya terbelalak melihat altar penuh darah. Pak Surya berdiri di hadapan sebuah patung batu hitam berbentuk babi raksasa dengan mata merah menyala. Di hadapannya, ada sebuah mangkuk besar yang berisi darah pekat. Dan di sisi lain, gantung di langit-langit,
Ada kepala-kepala bayi yang sudah mengering, mata mereka terbuka, seperti menatap Joko dalam keabadian. "Aku tidak ingin melakukan ini, Joko," kata Pak Surya dengan suara yang terdengar penuh beban. "Tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku berhenti, aku yang akan menjadi tumbalnya." Joko mengeras. "Kau pembunuh. Kau menyembah iblis," teriak Joko. Pak Surya hanya tersenyum pahit. "Dulu, aku juga sepertimu. Aku takut, aku ingin berhenti. Tapi setelah kau memberikan tumbal pertama, kau tidak bisa kembali. Dan malam ini, kau akan menjadi bagian dari ritual ini, Joko." Pak Surya mengangkat tangannya, lalu menggumamkan mantra kuno yang mengalir seperti bisikan iblis. Dari tanah, muncul asap hitam pekat yang membentuk bayangan-bayangan yang merangkak di lantai, menyeret tubuh mereka sendiri. Di antara bayangan itu, muncul sosok berbentuk babi raksasa, dengan kepala manusia yang melolong kesakitan. "Darah, darah, lebih banyak darah," ucap sosok itu. Pak Surya mendekati altar, mengangkat pisau tajamnya. Ia akan menyelesaikan ritual. Tapi saat itu juga, angin kencang menghantam lumbung. Kepala-kepala bayi di langit-langit menggerakkan matanya. Pak Surya terdiam. Mata bayi-bayi itu menatapnya dengan penuh kebencian. Lalu, mulut mereka yang sebelumnya kering mulai berbicara. "Balas dendam. Balas dendam," ucap bayi-bayi itu. "Kau telah membunuh kami, dan kini kau harus membayarnya." Dalam hitungan detik, kepala-kepala bayi itu melayang. Tubuh mereka mulai muncul dalam kabut hitam, bergerak seperti arwah penasaran. Pak Surya berteriak, "Tidak, tidak!" Iblis pesugihan yang tadi ia sembah berubah. Dari mulutnya, keluar tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuh Pak Surya, menyeretnya ke dalam altar yang kini berubah menjadi lubang neraka. Pak Surya menangis, berteriak, memohon, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tubuhnya terhisap ke dalam lubang itu, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kutukan itu terhenti. Joko melihat semuanya dengan mata terbuka lebar. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menarik jiwanya. Apakah ini akhir baginya juga? Joko berusaha berlari, tapi kakinya terasa seperti ditarik oleh tanah, seolah desa ini sendiri menolak membiarkannya pergi. Dari lumbung tua yang kini menjadi altar kematian, jeritan Pak Surya masih menggema. Ia telah diseret oleh iblis pesugihan yang dulu ia sembah sendiri. Namun, kutukan ini belum berakhir. Joko bisa merasakan sesuatu di belakangnya. Bayi-bayi yang telah menjadi tumbal bergerak, mengikuti, memburu. "Jangan biarkan dia pergi, biar dia merasakan apa yang kita rasakan," teriak bayi-bayi itu. Joko terisak, tak percaya apa yang harus ia lakukan. Kemana ia bisa lari? Tapi kemudian, suara gamelan kematian mulai terdengar dari kejauhan. Bunyinya seperti datang dari dalam tanah. "Mereka datang." Joko mengerutkan dahi. "Siapa mereka?" tanyanya dalam hati. Lalu, dari hutan, para penduduk desa mulai bermunculan. Mereka berjalan dengan wajah kosong, mata mereka melotot tanpa kedipan. Mereka semua membawa sesuatu di tangan mereka, kepala babi yang sudah membusuk. Mereka berkumpul di tengah lapangan, membentuk lingkaran, lalu mulai menyanyikan lagu dalam bahasa kuno. Joko mundur ketakutan. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Dari dalam celahnya, keluar tangan-tangan hitam berlumuran darah. Salah satu penduduk yang membawa kepala babi tertangkap. Tangannya ditarik masuk ke dalam tanah. Ia berteriak,
namun tak ada yang peduli. Satu persatu, para penduduk ikut terseret ke dalam tanah. Tangan hitam yang sama mencengkeram leher mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan. Suara gamelan semakin cepat. Joko hanya bisa membeku. Ia melihat seorang anak kecil berjalan ke arahnya. Anak itu pucat, mengenakan baju compang camping, dan ia tidak memiliki kepala. Lalu, dari bayangan, muncul kepala bayi yang melayang, perlahan-lahan menyatu dengan tubuh anak itu. "Aku kembali," ucapnya. Suara itu bukan suara bayi, tapi suara makhluk yang lebih tua, lebih purba, lebih jahat. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah, angin bertiup seperti badai neraka, dan jeritan para pelaku pesugihan memenuhi udara. Mereka dicabik-cabik, tubuh mereka dihancurkan oleh tangan-tangan arwah bayi yang mereka korbankan selama bertahun-tahun. Joko menangis ketakutan. "Ini bukan salahku. Aku tidak melakukan pesugihan," teriaknya ketakutan. Tapi arwah bayi-bayi itu hanya tersenyum. "Kamu masih di sini." Dan itu sudah cukup. Lalu, mereka menyeret Joko ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, tim pencari menemukan sesuatu yang mengerikan di desa itu. Puluhan mayat membusuk dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Yang lebih mengerikan, tidak ada satupun kepala yang tersisa. Kepala mereka hilang, seolah sesuatu telah mengambilnya sebagai tumbal terakhir. Dan yang paling aneh, di tengah desa, ditemukan sebuah patung kepala babi yang baru, dan di dalam mulutnya ada kepala manusia yang matanya masih terbuka. Laporan dari kepolisian tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, mereka menyatakan desa itu terlarang untuk dimasuki. Tidak ada yang tahu apakah arwah bayi-bayi itu benar-benar sudah puas, atau mereka masih menunggu tumbal berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah mengerikan ini. Kisah pesugihan kepala babi yang berubah menjadi kepala bayi ini mungkin hanya cerita fiksi, atau mungkin saja ada kebenaran di baliknya yang tidak pernah kita ketahui. Apakah pesugihan seperti ini benar-benar ada? Atau ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan ingat, kalau kalian melewati sebuah desa terpencil di malam hari dan mendengar suara gamelan aneh, mungkin mereka sedang mencari tumbal baru. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita yang lebih mencekam.